I put the bell on the box. Halo jagoan, ketemu lagi di channel Jago Bahasa bersama gua, Dias. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu. Pertama-tama, gue perkenalan dulu bagi yang belum tahu ya. Gue adalah salah satu pengajar yang ada di Jago Bahasa. Nama gue adalah Dias, dan saat ini gue aktif sebagai pengajar dan juga sebagai content creator di Jago Bahasa. Dalam video kali ini gue akan menjelaskan tentang yang namanya preposition. Pasti udah pada tahu apa itu preposition. Preposition adalah kata depan. Yang maksud kata depan itu gimana, guys? Nah, dalam video kali ini akan ada 4 hal yang mau gue bicarakan. Yang pertama adalah apa itu preposition, bagaimana caranya, terus tips untuk menggunakan preposition sebagaimana, dan yang terakhir adalah apa aja sih preposition itu. Yuk, mari kita simak videonya. Oke, yang pertama adalah apa itu preposition. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, preposition itu adalah kata depan, atau lebih tepatnya kata yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan kata atau kelompok kata menjadi suatu kalimat dan memberikan informasi tentang hubungan di antara mereka. Ini bisa melibatkan waktu, tempat, arah, ataupun cara kita melakukan sesuatu, yaitu dengan cara menggunakan preposition itu sendiri. Jenis preposition itu sebenarnya ada banyak, teman-teman. Mungkin nanti akan ada di akhir video apa aja itu macam-macam preposition. Cuman yang mau gue bahas kali ini adalah yang paling umum dan yang paling sering terpakai, yaitu adalah preposition tentang in, on, at. Karena pada dasarnya in, on, at ini sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam bahasa Inggris. Sebenarnya yang lain juga penting, cuman ini yang paling umum dipakai. Gimana cara kita menggunakan in untuk waktu, untuk tempat, atau on, atau at, dan segala macam preposition lainnya, itu akan saya jelaskan setelah ini. Baik, untuk in, on, at sendiri, gue akan menjelaskan penggunaannya itu dalam bentuk kurva segitiga terbalik ya, teman-teman. Nanti akan ada gambarnya di sini ya, bisa kalian lihat. Jadi, kalau in, on, at itu kita anggap sebagai bentuk segitiga ini, dan saya bagi jadi 3 bagian, di mana yang paling atas itu kita taruh in. In sendiri itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya umum, atau yang tidak begitu spesifik untuk waktu ataupun tempat. Sedangkan on itu dia akan lebih spesifik daripada in, dan dia biasanya menempatkan kayak nama jalan untuk tempat, ataupun kalau dalam waktu itu kayak misalkan nama hari ya. Dan at itu justru yang lebih spesifik daripada keduanya. Oke. Jadi ibaratkan kalau in itu umum, on untuk spesifik, dan at itu yang paling spesifik. Contohnya kayak ngasih nama jalan atau beserta dengan nomor rumah ataupun apapun itu yang sifatnya spesifik ya, teman-teman. Ayo kita bahas lebih spesifik tentang kata in. Nah, in sendiri kalau sebenarnya untuk tempat itu umumnya diartikan di dalam ya. Tapi bisa juga sebenarnya ini dikhususkan untuk tempat-tempat yang tidak terlalu spesifik. Contohnya negara, kota, ataupun sebuah bangunan itu menggunakan in. Oke, jadi untuk ilustrasinya, misalkan kalau kita pakai in itu, ini ada gajah, anggap aja ini gajah ya, ini boneka gajah, so it's an elephant doll. So, the elephant loves to play in the box. Ya, jadi gajahnya suka bermain di dalam kotak, nah jadi ini in. Contoh yang kedua, misalkan seperti ini, I only have a phone in my box. Jadi aku hanya punya handphone di dalam kotak. Atau contoh penggunaan in dalam menyebutkan kota, nama kota, ataupun negara. Contohnya, my brother had fun in Australia last holiday. Oke, itu tadi adalah penggunaan in untuk tempat. Sekarang ada penggunaan in untuk waktu. Sekali lagi, in ini dipakai untuk waktu yang bersifat tidak spesifik atau waktu-waktu umum. Contohnya kayak nyebutin bulan, tahun, dekade, atau musim, atau bahkan bagian dari hari. Contoh yang pertama, my family will have a vacation in September. Jadi keluargaku akan berlibur di bulan September. Yang kedua, flowers bloom in spring. Jadi bunga bermekaran di musim semi. Yang ketiga, my mom cooks rendang in the morning. Ibuku masak rendang di pagi hari. Nah, jadi in di sini bisa menyebutkan bagian dari hari. Kayak in the morning, in the evening, in the afternoon. Kayak gitu, guys. Setelah in, kita akan bahas tentang on. Yang pertama, on untuk menunjukkan tempat. Biasanya, on ini ditunjukkan untuk menunjukkan tempat yang bersifat ada di permukaan atau berada di atas ya. On. Contohnya, I saw a giraffe on the wall.
Ya, jadi on bisa dipakai untuk menunjukkan hal atau benda yang menempel di dinding ya, kayak on the wall, seperti itu ya. Berikutnya, on juga bisa dipakai untuk menunjukkan benda yang berada di atas permukaan. Contohnya, I put the bell on the box. Atau on juga bisa dipakai untuk menunjukkan tempat yang berada di suatu nama jalan. Contohnya, there is a mall on the corner of Sudirman Street. Nah, jadi ada sebuah mall di Jalan Sudirman. Untuk on dalam waktu itu biasanya untuk menyebutkan tanggal atau nama hari atau hari spesial atau hari khusus ya. Contohnya, my brother was born on March 2nd, 2022. Ya, bisa seperti itu, atau bisa juga kayak I will go to your house on Monday, pada hari Senin. Berikutnya adalah penggunaan at. At sendiri dipakai untuk hal-hal yang bersifat spesifik. Kalau untuk tempat, teman-teman, at itu dipakai untuk tempat-tempat yang sudah umum dan yang sudah ibaratkan kita sama-sama tahu. Contohnya, I study at school. Saya belajar di sekolah. Karena sekolah kita udah sama-sama tahu ya. Atau dengan contoh lain, my friend is at my home today. Atau bisa juga at ini untuk menyebutkan alamat spesifik beserta kayak nomor rumahnya. Contohnya, I live at 27 Sudirman Street. Jadi di Jalan 27 Sudirman kayak gitu. Kalau at untuk waktu itu dia pastinya lebih spesifik ya, biasanya untuk menunjukkan jam, karena jam kan merupakan angka ya, dimana itu sudah spesifik kayak I will sleep at 10 o'clock. Nah, jadi pakai at, terus bisa juga menunjukkan waktu-waktu spesifik kayak malam hari atau tengah malam ya, at night, at midnight, atau siang hari atau tengah hari, at noon, itu bisa. Nah, itu tadi adalah penggunaan in, on, at. Jadi, pada konklusinya adalah in itu untuk yang kurang spesifik atau hal-hal yang umum. Kalau on itu untuk yang lebih spesifik daripada in, sedangkan at itu yang paling spesifik yang bisa kalian jabarkan. Oke, kita sudah bahas tentang preposition in, on, at ya. Berikutnya ini gue akan membahas lebih rinci lagi tentang apa aja sih preposition itu. Yang pertama ada preposition of method or manner. Ini digunakan untuk menunjukkan tentang cara atau bagaimana kita melakukan sesuatu. Biasanya kita menggunakan preposition by atau bisa juga dengan kata with. Contohnya, they went to Jogja by bus. Nah, by di sini untuk menunjukkan kalau dia itu pergi ke Jogja menggunakan bus. Atau menggunakan with. Contohnya, the thief broke the glass door with a rock. Jadi, si pencuri menghancurkan kaca dengan sebuah batu. Ya, jadi itu adalah penggunaan preposition of manner and method. Cara melakukan sesuatu. Berikutnya adalah penggunaan preposition of time. Dan kita sudah bahas tadi kata in, on, at-nya ya, yang di dalam preposition of time. Tapi sebenarnya bukan hanya in, on, at, tapi ada banyak preposition of time. Kalian bisa lihat di gambar berikut ini, dan kalian bisa pause videonya untuk screenshot dan bisa kalian pelajarin sendiri. Dan beberapa contohnya, yang pertama, I'm looking for a place to stay for a few months. Jadi menggunakan for. Atau bisa juga he was born in July, yang saya jelaskan tadi, in untuk menunjukkan nama bulan. Berikutnya adalah preposition of place. Juga sama, tadi sudah ada in, on, at, dan selebihnya ini sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Bisa kalian lihat di gambar berikut ini dan bisa kalian screenshot, kalian pause dulu. Ya, jadi ada banyak kan. Jadi salah satu contohnya, my friend is sitting next to me. Jadi dia duduk di sebelah. Prepositionnya adalah next to. Atau kalian juga bisa kasih contoh lain menggunakan preposition of place di kolom komentar. Oke, biar kalian sambil latihan juga. Berikutnya adalah preposition of movement. Ini untuk menunjukkan sebuah pergerakan ya. Nah, bisa kalian lihat contohnya lagi di gambar. Contohnya, stray cats keep coming inside my house. Berikutnya adalah preposition of manner. Tadi juga sama kayak preposition of method. Ini juga bisa dipakai dalam bentuk kayak ini contohnya. Contoh kalimatnya, Yoga moved to Surabaya without telling me. Jadi penggunaannya menggunakan without, tanpa ya.
Berikutnya adalah preposition of purpose. Nah, ini kayaknya cuma satu deh setahu saya, yaitu penggunaan for yang artinya untuk. Misalkan nih, kalian mau bilang, do you know how to invite your crush for dinner? Dan yang terakhir adalah preposition of quantity. Biasanya menggunakan by ataupun for, juga sama ya. Contoh kalimatnya, I have been married for 2 years. Saya sudah menikah selama 2 tahun. Oke, demikian tadi adalah beberapa penjelasan tentang macam-macam preposition. Jadi intinya, ada banyak sekali preposition yang bisa dipakai dalam bahasa Inggris. Terutama tadi, preposition of place sama preposition of time. Jadi tempat dan waktu, yaitu yang paling umum tadi in, on, at. Semoga kalian sudah bisa atau sudah paham cara penggunaan in, on, at. Sambil mungkin kalian bisa bikin contoh-contoh kalimat di kolom komentar ya, sambil mendengarkan penjelasan yang gue sebutkan tadi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi gue mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang, ataupun kalian boleh menambahkan sendiri di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau kalian tertarik untuk belajar online bersama Jago Bahasa, langsung aja klik yang ada di bawah ini atau di description video ya. Ataupun kalian juga bisa lanjut kunjungi profil Instagram kita atau YouTube kita sendiri, ataupun sosial media kita lainnya, atau langsung ke website kita www.jagobahasa.com. Oke, thank you so much for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye.